dari BCA kayak gitu tuh phishing tuh. Nah, yang kedua ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Serangan ini sering menyasar individu, perusahaan, bahkan institusi pemerintahan. Yang ketiga ada social engineering. Social engineering teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke sistem sensitif. Yang keempat ada data breach atau kebocoran data terjadi ketika informasi sensitif bocor dan jatuh ke tangan yang tidak berwenang baik karena pertasan maupun kelalaian internal. Ini adalah jenis-jenis ancaman siber. Ini adalah studi kasus serangan siber. Pada tahun 2021, perusahaan X, nah ini perusahaan X ini bukannya Twitter ya, bukannya Twitter ya teman-teman. Jadi X ini samaran aja gitu ya, biar biar enak juga gitu, biar aman lah gitu ya. Perusahaan X ini sebuah perusahaan multinasional di sektor manufaktur menjadi korban serangan ransomware. Serangan ini dimulai ketika seorang karyawan tanpa sadar mengklik tautan berbahaya dalam email phishing yang tampak resmi dan mendownload file tipenya exe. Malware ransomware kemudian menyebar melalui jaringan internal perusahaan, mengenkripsi ribuan file penting termasuk data produksi dan keuangan. Nah, jadi kalau kita kena ransomware, ini bakal mengganggu operasionalnya terganggu, sistem produksi lumpuh selama beberapa hari, menyebabkan keterlambatan distribusi produk ke pelanggan, kerugian finansial. Perusahaan kehilangan jutaan dolar akibat downtime operasional. Reputasi yang tercoreng. Pelanggan dan mitra bisnis kehilangan kepercayaan karena lemahnya sistem keamanan perusahaan. Nah, ini ada strategi perlindungan diri dari ancaman siber. Yang pertama ada gunakan password yang kuat. Ketika kita buat password yang biasanya umum gitu ya, biasanya 1 2 3 4 5. Nah, itu gampang kena brute force gitu. Nah, gimana biar kuat? Kombinasi ada huruf, angka, dan simbol. Panjang minimal 12 karakter. Jangan gunakan password yang sama untuk banyak akun. Yang kedua, aktifkan autentikasi dua faktor untuk menambah lapisan keamanan dengan kode verifikasi tambahan agar akun tetap aman. Biasanya ini ada juga di setting pengaturan WhatsApp, di akun-akun sosial media juga udah ada. Tinggal diverifikasi dua langkah aja dan kalau ada kode cadangannya mau disimpan dengan baik karena itu buat ketika kehilangan akses itu bisa buat backupan gitu. Yang ketiga ada update software secara berkala. Pastikan sistem operasi, aplikasi, dan antivirus selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Yang terakhir ada gunakan VPN dan firewall. VPN menyembunyikan alamat IP yang mengenkripsi koneksi, sementara firewall mencegah akses mencurigakan ke perangkat dan jaringan. Nah, ini penting nih untuk perusahaan VPN dan firewall, sangat penting untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Ini ada langkah-langkah keamanan untuk bisnis. Yang pertama ada edukasi karyawan tentang praktek keamanan siber agar mereka dapat mengenali dan menghindari ancaman seperti phishing dan malware. Yang kedua ada gunakan keamanan berlapis dengan kombinasi antivirus, sistem deteksi, dan pencegahan intrusi, serta firewall untuk melindungi jaringan dari serangan. Yang ketiga, enkripsi data. Enkripsi data penting dan lakukan backup secara berkala untuk memastikan informasi tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi insiden. Dan terakhir ada buat dan uji rencana insiden respon secara rutin agar bisnis siap menghadapi serangan siber serta dapat meminimalkan dampaknya. Nah, itu tadi materi dari saya Cyber Community. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas materinya yang sangat bagus sekali.
Eh, Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya sesuatu gitu. Nah, contoh nih, eh, contoh ancaman siber sekarang itu apa sih, Mas? Contoh nih yang terjadi di masyarakat nih. Kalau mungkin apa ya, yang booming kali ini mungkinkah phishing kah atau apakah? Gimana, Mas? Mungkin Ya, ya kenapa kenapa? mungkin saat ini apa sih yang menyerang masyarakat? Ancaman siber apa sih yang menyerang masyarakat? Oke, dilihat dari risetnya ya, biasanya paling banyak ini phishing dan targetnya adalah orang-orang awam yang paham tentang teknologi gitu. Biasanya kayak ibu-ibu atau bapak-bapak kayak gitu yang kurang paham tentang teknologi. Biasanya scam, segala macam seperti itu bisa. Kebanyakan kisah seperti itu, phishing. Oke, oke. Mungkin ada contoh phishing atau apa punya itu enggak sih, Mas? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau gimana tuh. Contoh phishing itu seperti apa sih kayak gitu? Nah, gini, perbedaannya gini, mungkin kalau ditampilkan saya tidak ada, cuman saya punya gambaran gitu ya. Melihat secara resmi gitu ya, contoh-contoh. Sekarang kan lagi viralnya nih ya, fake pakai BTS kan ya. Nah, kalian bisa lihat nih dari ujung domainnya, BCA itu kan makanya .co.id ya. Ah, iya iya, Nah, iya benar-benar. betul. Nah, kebanyakan si hacker ini nih, dia makanya domain yang murah gitu ya. Contoh kayak .myid gitu, .za gitu. Nah, dari situ kita bisa membedakan nih mana yang asli dan palsu. Seperti itu sih. Terus juga dari tampilannya, segi tampilannya seperti itu. Kalau kebanyakan memang seperti itu sih. Oh, oke oke oke. Kalau contoh itu Mas yang kayak perusahaan, kalau perusahaan apa sih? Atau mungkin ransomware ataukah apa kalau perusahaan? Ransomware, biasanya kalau perusahaan ransomware sih. Ransomware, malware gitu. Jadi kita Itu juga harus mengedukasi ke karyawan juga biar paham tidak mengklik sembarangan, terus juga mendownload sembarangan file-file bajakan seperti itu. oke oke oke. Kalau mungkin apa ya? Selain dari instansi itu kan ada beberapa ya, itu masyarakat. Masyarakat itu biasanya kena ba- scam ya, pertama scam, kemudian phishing, kemudian apa lagi tuh APK Trojan kayak gitu. Kalau di pemerintahan apa aja sih selain ransomware biasanya? Kalau di pemerintahan ya, Atau di instansi eh, lah. sejauh ini paling besar gitu ya, ransomware sih setahu saya ya. Paling efek dampak itu ransomware bisa mengganggu operasional gitu. Kalau selain ransomware, paling juga kayak situs-situs backlink, situs-situs judi online kayak gitu sih. Biasanya yang saya temuin sih kayak gitu. Oke oke oke. Jadi untuk mencegahnya sebaiknya gimana sih kita? Contoh nih, contoh nih, mungkin ada Mas punya strategi ya, Mas Riza punya strategi. Semisal nih, kalau orang awam itu kan kita kalau mau mengedukasi itu kan susah sekali. Kalau misalkan saya sendiri mengedukasi ke TikTok itu juga orang-orang itu jarang yang dapat apa namanya istilahnya dapat atensinya karena orang-orang umum itu sukanya pada hiburan. Kalau masalah edukasi itu jarang orang yang suka kecuali memang dia lagi kena apa istilahnya lagi kena masalah tersebut, contoh kena phishing. Nah, biasanya itu orang baru lapor, bang ini saya kena ini uang saya hilang dan lain sebagainya gitu, akun saya dicuri dan lain sebagainya, baru dia lapor. Kemudian ada juga kemarin itu yang laporan, bang ini saya diancam nih mau disebar video saya, nah kayak gitu. Jadi orang-orang itu biasanya baru belajar cyber security, orang awam ya, setelah kejadian gitu loh.
Kira-kira ada nggak sih solusi untuk kita itu mengedukasi itu secara luas dan mengenai masyarakat-masyarakat umum gitu loh, masyarakat awam gitu loh. Jadi nggak cuma anak-anak cyber security atau anak IT doang gitu. Kira-kira ada strategi nggak Mas untuk itu? Kalau dari saya strateginya ya bisa apa ya, mengikuti kayak webinar gitu ya, itu yang awal-awal banget sih ya. Nah, kalau untuk yang awam-awamnya itu biasanya tuh kita